Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan sehat selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di channel FDLNZ. Saya Nurzaki Padlani itu akan membagikan video-video mengenai manajemen pendidikan. Karena saya berpendidikan di manajemen pendidikan Islam, Institut Ummul Qura Al Islami Bogor. Maka dari itu ada rekan saya yang bertanya bagaimana sih sikap yang akan digunakan ketika menjadi seorang leader atau pemimpin. Kita beranggapan dulu aja sebagai seorang pemimpin. Beberapa sikap yang harus kita miliki seorang pemimpin yaitu kita harus mempunyai sikap jujur. Perlu adanya sikap jujur karena apa? Kalau misalkan pemimpin tidak jujur, bahaya juga gitu. Bahaya cuman mikirin gaji atau apa lagi. Harus punya komunikasi dengan baik, harus bersikap adil, bertanggung jawab. Perlu bertanggung jawab, ini yang paling penting. Kita punya tanggung jawab sebagai pemimpin, sebagai leader, makanya harus bertanggung jawab, harus membangun tim dengan baik gitu ya. Kita kan punya bawahan juga, tidak mungkin kalau misalkan kita sebagai pemimpin tidak mempunyai anggota ataupun karyawan gitu ya. Harus membangun tim dengan baik. Kita harus percaya diri. Ketika kita jatuh, kita harus percaya diri bahwa kita bisa mengatasinya, lalu bisa memahami kondisi itu. Dalam kondisi tersebut kita harus bersikap kreatif, bersikap optimis gitu ya. Lalu kita juga harus mempunyai sikap manajemen waktu yang baik ya. Manajemen waktu yang baik itu perlu, karena kalau misalkan seorang leader tidak bisa memanage waktu, sangat sulit sekali untuk mengelola waktunya tersebut. Beranggapan saja kalian itu seorang leader. If you as a leader gitu ya, kamu adalah seorang pemimpin. Dan bagaimana ketika seorang pemimpin itu mengatasi sebuah masalah dalam kondisi kita lagi jatuh, lagi down gitu, dalam anggotanya tersebut, maka sikap yang harus ada dalam pemimpin itu, kita tuh harus jadi orang yang paling optimis gitu. Pemimpin tuh harus jadi orang yang paling optimis, dan pemimpin itu harus jadi orang yang paling semangat dibanding anggota-anggota yang lainnya. Maka dari itu ketika yang lainnya pada tumbang, pada jatuh, walaupun seorang pemimpinnya juga ingin tumbang gitu, nggak tahan sama masalah tersebut, tapi pemimpin itu harus jadi orang yang terakhir berdiri gitu, terakhir berdiri. Karena ketika yang lain sudah pada jatuh tapi dia masih lihat leadernya masih berdiri, pemimpinnya masih kuat, masih kokoh, masih tetap berjuang gitu, itu juga udah cukup sebenarnya, membuat mereka bergerak kembali, bangkit lagi. Jadi the best way something is, ya kalian harus bisa menunjukkan sendiri dan menularkan energi itu gitu. Makanya pemimpin itu harus jadi kamu tuh harus to, I think as entrepreneur is important for to have faith gitu. Jadi kita tuh harus punya keyakinan seyakin-yakinnya bahwa kita pasti berhasil, bahwa pemimpin itu mengajak anggotanya pasti berhasil gitu. Yakin bahwa mau sebuntu-buntunya apapun jalannya gitu, mau sementok-mentoknya dia jatuh, pasti ada jalan keluar, pasti ada jalan lain. Maka dari itu pemimpin harus bersikap seperti itu. Nah, tapi to have faith, no gitu, kalian harus menularkan itu baik lewat ucapan atau tindakan atau perencanaan. Itu harus konsisten dan terus menerus, itu harus ditularkan oleh kalian, oleh pemimpin tersebut. Maka itu menurut saya cara paling efektif gitu ya. Maka tanda-tanda apa saja ketika kita sudah pantas menjadi pemimpin? Kita punya sikap tersebut, tapi pantas atau tidak sih kita menjadi seorang pemimpin? Maka seorang pemimpin itu harus mempunyai pola pikir seperti kita harus fokus mencari solusi.
Itu pemimpin satu harus fokus mencari solusi. Hal yang dilakukan bahwa jangan sampai solusi tersebut hanya menguntungkan suatu pihak saja. Kita itu bersama, tapi harus adil. Dan juga untuk mendapatkan solusi terbaik, maka pemimpin itu akan melihat pada inti dan akar masalahnya, sehingga punya gambaran baik masalah itu terbentuk dan bagaimana cara mengatasinya. Selalu menarik garis lurus dalam setiap titik gitu. Maka harus memiliki desain cara berpikir mirip dengan desain visual. Bagi umumnya tepatnya selalu selalu menggambarkan ide-ide cemerlang untuk sebuah kasus, kemudian menarik garis lurus dari setiap ide yang muncul untuk mendapatkan garis besarnya, kemudian akan menarik poin dalam sebuah masalah tersebut dari ide yang solutif tersebut untuk mengatasinya. Dalam seorang pemimpin juga harus mempunyai pola pikir menerima feedback gitu. Jangan mentang-mentang saya pemimpin bodoh amat gitu. Kalau misalkan ada saran dari anggotanya atau dari karyawannya, bodoh amat, saya pemimpinnya. Jangan sampai ada pola pikir seperti itu. Tapi harus menerima umpan balik tersebut atau feedback. Nah, menerima feedback itu untuk memastikan apakah hal selama yang dipimpin ini yang dilakukan sudah baik atau belum. Seorang pemimpin itu sangat peduli akan umpan balik tersebut gitu. Maka harus memiliki pemikiran yang terbuka dalam segala asumsi, segala masukan-masukan itu harus terbuka dan bersinergi dalam tim gitu. Kita kan tim, bukan sepihak gitu. Kalau misalkan pemimpin ya pasti sepihak. Kalau misalkan dia sepihak, berbahaya. Kita kan punya tim, kita bersama gitu, punya potensi anggotanya atau karyawannya gitu, selalu menjadi alasan yang kuat gitu dalam langkah-langkah yang diambil. Mungkin itu saja menurut saya. Ketika kalian menjadi seorang leader, seorang pemimpin, itu ya harus mempunyai sikap tersebut. Sikap seorang pemimpin dalam perusahaan atau lembaga memiliki peran penting dan sangat menentukan keberhasilan sebuah bisnis atau persekolahan tersebut. Pemimpin juga harus menjadi contoh yang baik dan menjadi sahabat bagi seluruh anggotanya, seluruh karyawannya atau seluruh bawahannya gitu. Untuk itu sebagai pemilik atau sekaligus pemimpin atau leader dalam bisnis tersebut, pemimpin harus memiliki sikap dan kemampuan yang khusus untuk menjalankan tugas dengan baik. Maka dari itu kita doakan ya semua, semoga bisa menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang pemimpin yang baik. Maka dari itu saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang, ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.